Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Dia, NIM 03061921 dari program studi Madrasah Ibtidaiyah PGMI 3 semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan mengapresiasi dan mengkritik karya seni rupa, yaitu berupa lukisan dari 3 seniman yang ada di sini. Oke, langsung saja kita akan mengkritik dari lukisan pertama yang di sini. Oke, lukisan ini merupakan lukisan yang melambangkan tradisi masyarakat Kudus. Nah, pada lukisan ini dapat kita lihat ya, ada seekor sapi yang sedang duduk di atas sebuah tangan. Nah, di mana tangan tersebut berbentuk seperti tangan manusia. Nah, ada juga di bagian bawah itu ada potongan-potongan rumah kecil yang berterbangan. Nah, dari aspek penggunaan teknik dari lukisan tersebut menggunakan cat minyak yang di atas media kanvas dengan sapuan halus sehingga membuat lukisan ini tampak halus dan sangat terlihat nyata. Nah, dari aspek wujud terlihat juga ya, gambar hanya ada beberapa objek seperti ada sapi, sebuah tangan yang berbentuk perahu, juga ada potongan rumah-rumah yang berbentuk kecil. Nah, dari aspek kegunaan bisa kita lihat ya bahwa ini termasuk karya seni rupa murni, itu hanya bisa dilihat keindahannya saja ya, tidak memiliki ruang sehingga kita hanya bisa menikmati keindahannya saja. Nah, dari aspek gaya lukisan, lukisan ini bisa dikategorikan sebagai gaya surrealistik, yang mana lukisan ini berbentuk dua dimensi ya, tampak jelas dan nyata. Nah, dilihat dari segi warnanya juga terlihat ya bahwa ini warna tidak terlalu mencolok, menggunakan warna coklat tua pada lantai bawah dan ada sedikit warna orange, lalu warna coklat muda, terus kemudian ada warna biru muda dicampur dengan biru tua yang lebih dominan dengan warna sedikit gelap ya untuk langit-langitnya. Nah, pada kritikan untuk seni lukisan ini saya tidak memiliki banyak kritikan. Sebagai seorang umum saya hanya bisa memberikan kritik bahwa ini sangat bagus karyanya, kecuali dengan punuk sapinya itu saya rasa itu terlalu menonjol sehingga tampak tidak bagus gitu dilihat. Jadi mungkin itu kritik seni dari saya. Selanjutnya ini ada lukisan yang kedua, yaitu lukisan presiden, dimana setelah saya lihat-lihat ini adalah sebuah karya seniman yaitu bernama Zainal Arifin. Nah, lukisan ini dibuat dari cat akrilik dan mix media di atas kanvas, dimana Zainal Arifin ini terkenal sebagai seniman yang memilih tembok sebagai latar belakang karya di setiap lukisannya. Nah, menurut Arifin, tembok itu dapat dikatakan sebagai benda yang dapat memisahkan antara ruang dan waktu, dan dia juga berpandangan bahwa tembok itu adalah sebuah harapan dan kekuatan. Nah, dari lukisan ini ya, secara umum dapat kita lihat ya, walaupun objek dari gambarnya itu tidak ada gitu kan, dilukiskan dengan langit-langit, tetapi kita dapat melihat bahwa ada 7 sosok di lukisan ini, yang mana itu dapat kita lihat ya, itu ada 7 sosok laki-laki, 6 sosok laki-laki dan 1 sosok perempuan, mana dapat saya simpulkan ini adalah gambar 7 presiden Indonesia, mana itu ada sosok Pak Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Mana ada juga di latar belakang penggambaran pada lukisan ada peta Indonesia yang diilustrasikan dengan batu bata. Nah, menurut saya prinsip kesatuannya dan keseimbangannya sudah terlihat bagus, dapat dilihat dari penggambaran aljabar yang seimbang dan saling mendukung satu sama lain. Kemudian ada juga prinsip iramanya terdapat pada penggunaan warna coklat pada lukisan, itu sudah membuat nilai estetika dari lukisan ini tampak lebih enak untuk dinikmati. Like-nya Arifin
memilih tembok sebagai latar belakang lukisannya adalah dia berpikiran bahwa tembok itu dijadikan sebagai simbol peradaban umat manusia, yang mana simbol-simbol perubahan yang terjadi pada manusia dan dunia, sebagai simbol tempat bersendiri, introspeksi diri, dan simbol perjalanan hidup dan pengembaraan hidup manusia. Nah, Zainal Arifin ini sudah bagus sekali. Saya lihat lukisannya dapat ya dari unsur-unsur seni rupanya seperti penggunaan garis, titik, warna yang pas, tidak monoton ataupun norak. Juga prinsip seni juga sudah baik. Hanya saja bagi saya pribadi sebagai orang umum lebih bagus lagi jika wajah dari objek itu dibuat. Selanjutnya ke lukisan ketiga. Ini ada lukisan abstrak. Setelah saya cari, ini merupakan karya lukis dari seorang seniman yang bernama Susanto Srangan. Lukisan ini termasuk lukisan kontemporer yang mana bergaya surrealis ya. Ini merupakan sebuah lukisan terbaik pada tahun 2019. Kenapa termasuk lukisan kontemporer? Karena lukisan ini berhubungan dengan situasi pada saat pembuatan. Nah, karya dari Susanto ini termasuk terbilang lukisan penuh imajinasi ya, karena dia banyak sekali objek-objek yang fantasi gitu, karena beraliran surrealisme, yang mana surrealisme ini adalah aliran yang membuat lukisan dengan bentuk imajinasi atau khayalan, dimana lukisan ini menggambarkan makhluk-makhluk aneh, ada hewan, ada manusia, ada anak kecil. Nah, dalam lukisan ini terdapat banyak garis ya yang melengkung dan yang menambah keunikan pada lukisan ini. Selain itu, lukisan ini juga memainkan warna-warna yang juga sama-sama kuat dan saling bertabrakan, seperti ada warna hijau, warna ungu, warna biru, warna pink, dan warna coklat serta warna kuning. Penggunaan ruang pada lukisan ini dapat terlihat ya pada aliran air yang nampak seolah-olah nyata gitu kalau dia itu lagi mengalir. Nah, kemudian unsur-unsur warna, bentuk, tekstur yang saling menjunjung sehingga menciptakan efek keseimbangan. Nah, selain itu lukisan ini juga menciptakan efek gerakan yang terlihat pada air yang mengalir ya. Kemudian menurut saya lukisan ini banyak sekali nilai yang ingin disampaikan penulis. Walaupun lukisan ini terlihat aneh, tidak masuk akal karena beraliran, karena itu tadi gaya surrealismenya itu tadi. Tapi gambaran lukisan ini dapat terlihat dapat bisa dinikmati oleh para penikmat seni, dimana walaupun aneh tapi tetap bisa dinikmati keindahannya. Baiklah, itu saja apresiasi dan kritik karya seni lukis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.